Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di pembelajaran IPS. Saat ini kita bahas tentang pasar bebas. Apa itu pasar bebas? Apakah pasar yang bebas menjual belikan apa saja? Tentu tidak. Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Di dalam sistem ekonomi pasar bebas, para penjual maupun para pembeli benar-benar mempunyai kebebasan yang penuh dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perdagangan mereka. Apa fungsi pasar bebas? Fungsi pasar bebas yang pertama, memberikan informasi yang lebih tepat tentang harga dan juga jumlah permintaan barang. Kedua, memberikan motivasi kepada para pengusaha supaya bisa mengembangkan usaha mereka. Ketiga, memberikan motivasi kepada para pengusaha supaya bisa mendapatkan keahlian yang modern. Keempat, memberikan dan juga memotivasi penggunaan barang dan juga faktor produksi dengan cara yang lebih efisien. 5. Memberikan kebebasan dengan sepenuhnya pada masyarakat supaya bisa melakukan kegiatan ekonomi. Pasar bebas memiliki ciri sebagai berikut. 1. Sumber produksi dan alat dapat dimiliki serta ditata oleh seseorang, masyarakat, maupun perusahaan. 2. Terdapat suatu pembagian kelas dalam masyarakat, yakni kelas pekerja dan kelas pemilik modal. 3. Adanya suatu persaingan antar pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang optimal atau sebesar-besarnya atau profit motive. 4. Tidak adanya suatu campur tangan dari pemerintah dalam pasar. Campur tangan dari negara terbatas hanya pada berbagai hal yang tidak dapat dilakukan oleh swasta, tetapi menjadi syarat terselenggaranya pasar bebas, contohnya keamanan negara. Kelebihan sistem ekonomi pasar bebas antara lain sebagai berikut. 1. Setiap orang bebas mempunyai kekayaan serta sumber daya produksi. 2. Kreativitas dan inisiatif dari masyarakat bisa dikembangkan. 3. Adanya suatu persaingan antar produsen yang mengakibatkan terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas. 4. Efisiensi dan efektivitas yang tinggi karena tindakannya selalu atas dasar prinsip ekonomi. Kekurangan sistem ekonomi pasar bebas antara lain sebagai berikut. 1. Terjadinya suatu eksploitasi kepada masyarakat yang ekonominya lemah oleh pihak yang ekonominya kuat. 2. Bisa mengakibatkan terjadinya monopoli yang bisa merugikan masyarakat. 3. Timbulnya kesenjangan ekonomi antara golongan ekonomi kuat dan ekonomi lemah. 4. Timbulnya ketidakstabilan perekonomian. Banyak organisasi dalam kaitannya dengan perdagangan atau pasar bebas. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, ASEAN Free Trade Area atau AFTA, APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation, Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE, World Trade Organization atau WTO. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. MEA adalah sebuah sistem perekonomian yang melibatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Sistem ini mengakibatkan adanya pola perdagangan lebih bebas di antara negara-negara tersebut. Dalam bahasa lain, MEA dikenal dengan istilah AEC atau Asian Economic Community. ASEAN Free Trade Area atau AFTA. ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. APEC atau
Asia Pacific Economic Cooperation. APEC adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta mempererat kerjasama di antara negara-negara anggota yang berada di kawasan Asia Pasifik. Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community merupakan organisasi ekonomi regional negara-negara di kawasan Eropa yang terbentuk pada tahun 1957. Beberapa organisasi baru dibentuk oleh MII untuk memperlancar kegiatannya, yaitu Parlemen Bersama, Sistem Moneter Eropa, Unit Uang Eropa, dan Pasar Tunggal. Untuk mendirikan organisasi-organisasi tersebut, maka pada bulan Februari 1992 ditandatangani sebuah perjanjian di kota Maastricht, Belanda. Implikasi dari perjanjian ini adalah MEE berubah menjadi Uni Eropa atau European Union (EU). World Trade Organization atau WTO. WTO dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT atau General Agreement on Traffic and Trade. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.